Semoga kita tidak menjadi pengikutnya ahli fitnah akhir zaman yang digambarkan mempunyai mata satu. Dalil dengan ayat itu wajib dibedakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukuri nikmatillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Ayat dengan dalil wajib dibedakan, judul yang kami angkat kali ini. Perbedaan antara ayat dengan dalil sangatlah jelas bedanya. Agama itu wajib paham dengan dalilnya dan ayatnya. Tidak hanya dapat berkata agama itu agama dalil, akan tetapi menolak dalil yang sesungguhnya. Secara rumus kata, barang siapa tidak dapat membedakan berarti menyamakan. Dalam kurung tidak dapat membedakan itu tidak dapat terlepas dari menyamakan karena tidak tahu bedanya. Yang demikian ini disebut rumus dalam tata bahasa yang benar dan tepat. Contohnya, kita melihat anak yang kembar. Bila tidak dapat membedakan akan bilang sama keduanya. Padahal anak tersebut jelas ada dua dan pasti ada perbedaannya. Akan tetapi bagi yang tahu perbedaannya akan bilang berbeda. Begitu juga dalil dengan ayat itu sangatlah berbeda. Kalau dalil itu kenyataannya dalil yang disebutkan di ayat tersebut. Kalau ayat itu yang tertulis dalam pengertian catatan dari dalil yang disebut tersebut, pastinya kalian akan bilang kesepakatan para ulama ayat itu disebut dalil tentunya. Akan tetapi yang kami jelaskan ini secara rinci dan real adanya atau fakta yang sesungguhnya seperti itu. Dalam kenyataannya yang tidak paham dengan dalil atau bukti yang hakiki dalam beragamanya salah kaprah dan ingkar dengan kenyataan yang ada dan sulit menerima kebenaran, dalam kurung menyombongkan diri dengan kebodohannya atau ketidaktahuannya. Bahkan buktinya sudah nampak di depan matanya pun masih menolaknya dengan alasan yang tidak dapat dilogika. Sesungguhnya beragama itu dapat dilogika. Beragama itu sesungguhnya tidak dapat dipahami dengan menurut prasangkanya sendiri, seperti orang yang dalilnya sudah di depan matanya masih diingkarinya. Orang-orang yang demikian dalam beragamanya berpondasi beragamanya cuma asal nama Tuhannya disebut sama dengan yang diajarkan nabinya, sudah dianggap benar, padahal yang dimaksudnya atau pemahaman ke-zatnya jauh berbeda antara 180 derajat, karena yang salah imannya yang dianggap sebagai Tuhannya pasti hanya makhluk saja, itu pasti. Orang-orang yang demikian disebut pemuja berhala, walau berhalanya tidak dipatungkan dalam kurung satu golongan dengan pemuja berhala yang dipatungkan, karena pasti menyelisihi ajaran dari nabinya atau pasti menyelisihi seruan ayat Al-Quran dalam memahami zatnya Allah subhanahu wa ta'ala dan bertauhid bermata sebelah yang digambarkan menjadi
pengikutnya ahli fitnah akhir zaman yang bermata satu, seperti yang menolak kalau bumi ini bulat dan dipahami datar, Tuhannya disamakan dengan Adam. Bahkan ada gurunya yang menambah dalil setelah aras dipahami ada makhluk lagi yang paling besar. Bila ditanya makhluk apa itu, tidak dapat menjawabnya, dan yang seperti itulah yang disebut mengada-ada dan disebut ahli bid'ah akhir zaman, dan menjadi penyebab kiamatnya di zamannya nabinya siapapun, dan dari zaman ke zamannya Nabi Adam, berganti ke zamannya Nabi Nuh, dan terus berulang-ulang sampai saat ini, dan akan berganti ke zamannya Imam Al-Mahdi yang insya Allah tidak lama lagi, kalau tahunnya dapat dihitung dengan jari jemari. Ini atas dasar dengan adanya gerhana di bulan Ramadan kemarin, yang 2 kali gerhana rembulan dan matahari di akhir bulan Ramadan. Semoga kita tidak menjadi pengikutnya ahli fitnah akhir zaman yang digambarkan mempunyai mata satu dalam memahami ayat Al-Quran dengan mata sebelah saja. Apabila ada kata yang salah, kami mohon maaf. Semoga bermanfaat dunia akhirat. Akhiru salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.